Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Baiklah, langsung saja di sini dijelaskan tentang materi kuliah Hadis Ahkam 1, yaitu materi ke-14, hadis-hadis tentang tindak pidana dan hukumannya. Ya, berbicara tentang tindak pidana dan hukumnya, yaitu sangat banyak ya buku yang membahas tentang teori-teori berkenaan dengan hukum pidana dan hukumnya. Di antaranya ini adalah ini contohnya hukum pidana Islam, fikih jinayah, dan sangat banyak buku-buku lainnya yang membahas tentang tindak pidana dan hukumannya. Dan kemudian juga sangat banyak praktek-prakteknya yang dapat kita lihat baik lewat YouTube atau media sosial dan TV dan lain sebagainya. Baik praktek di lapangan, kita bisa juga melihat tentang tindak pidana dan hukumannya, baik secara teori yang bisa kita lihat dari buku atau secara prakteknya yang kita bisa lihat di lapangan ya tentang tindak pidana dan hukumannya. Ya, ini Bapak berikan itu gambar-gambar untuk memudahkan kita untuk memahami materi berkenaan dengan hukum pidana Islam ini sendiri. Ya, dan ini beberapa buku yang membahas tentang hukum pidana itu, baik di sini hukum pidana Islam ataupun hukum pidana positif. Kalau kita lihat ada perbedaan dan persamaan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif. Hukum pidana Islam, fiqh jinayah, merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf, orang yang dapat dibebani kewajiban, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran. Hukum pidana Islam pada hakikat mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara material mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT tersebut. Perintah Allah SWT yang dimaksud harus ditunaikan baik untuk kemaslahatan manusia pribadi maupun orang lain. Ini hukum pidana Islam atau biasa dikenal dalam istilah fikih itu adalah fikih jinayah, yang merupakan itu bagian dari syariat Allah. Yang fungsi di sini adalah untuk mengatur ketentuan hukum berkenaan dengan tindak pidana atau perbuatan kriminal yang perbuatan maksiat, perbuatan yang bertentangan dengan syariat, melakukan yang dilarang oleh syariat, yaitu perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seorang mukallaf. Apa itu orang mukallaf? Yaitu orang yang dapat dibebani itu kewajiban hukum ya, sebagai hasil dari pemahaman hukum pidana Islam fikih jinayah ini hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci itu dari Al-Quran dan hadis Nabi, yaitu istilahnya sumber hukum Islam. Ya, hukum pidana Islam itu pada hakikatnya itu mengandung kemaslahatan ya, bagi kehidupan manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya, bukan hanya di dunia saja dalam sebagaimana hukum positif, tetapi kalau hukum pidana Islam fikih jinayah ini juga berkaitan dengan kemaslahatan seseorang itu di akhirat.
Syariat Islam dimaksud itu secara materi itu mengandung kewajiban asasi itu bagi setiap manusia. Ada kewajiban kita sebagai manusia ya untuk melaksanakan konsep kewajiban asasi syariat, menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak. Allah lah hakim ya dari segala keputusan yang ada terkait dengan pidana Islam atau fikih jinayah siasa. Artinya kita di sini adalah sami'na wa ata'na atas hukum yang telah ditetapkan Allah berkenaan dengan pidana Islam ke fikih jinayah yang terdapat pada Al-Quran dan hadis. Harus kita terima itu dan kita harus mematuhinya. Tidak boleh kita membantah hukum-hukum yang terdapat di dalam Islam. Karena kalau kita lihat tidak ada hukum yang paling baik itu kecuali adalah hukum syariat. Dan di dalamnya membahas tentang hukum pidana Islam dan fikih jinayah. Setiap orang itu hanya pelaksana. Nah, kita ini pelaksana yang berkewajiban untuk memenuhi perintah Allah. Allah telah menentukan hukumnya baik tentang zina nantinya, hukum pezina atau hukum mencuri ataupun hukum yang lain-lainnya seperti minum khamar yang terkait dengan pidana Islam atau fikih jinayah, semua itu sudah tertera itu di dalam Al-Quran dan dirinci lagi di dalam hadis Nabi dan ijtihad itu para ulama. Yang jelas kita ini setiap orang itu hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Ya, perintah Allah yang dimaksud harus itu kita tunaikan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan manusia pribadi maupun orang lainnya. Artinya di dalam hukum pidana Islam atau fikih jinayah ini ya sudah terdapat kemaslahatan kepada manusia. Ya, tidak hanya pribadi seseorang saja, tetapi juga orang lain. Semua manusia terdapat kemaslahatan manusia di dalamnya. Artinya di dalamnya banyak hikmah-hikmah yang kalau dilaksanakan, ya semuanya itu akan terlaksana untuk kebahagiaan manusia baik di dunia dan akhirat. Ya. Berbeda itu dengan hukum pidana itu positif, ya, bahwa ya nyata-nyata itu buatan manusia. Karena pada hukum positif tersebut itu merupakan olah pikiran dari manusia. Pastilah itu mempunyai kekurangan itu maupun celah-celah sehingga manusia dengan seenaknya itu dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Ya, kalau di dalam Islam, hukum Islam terdapat hal-hal yang dianggap salah atau melanggar hukum adalah sesuatu yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum syariat. Itu yang dianggap yang melanggar hukum itu adalah orang yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum syariat. Yang dasarnya itu hukum syariat itu dapat ditemui di dalam Al-Quran, hadis, ijtihad itu para ulama. Ketentuan syariat ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan muamalah saja, tetapi juga menyangkut ibadah yang pada dasarnya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut semuanya akan mendapatkan hukuman. Meskipun ya hukuman terhadap perbuatan tersebut ada yang diterima di dunia maupun ada hukuman yang akan diberikan di akhirat. Jika berbicara itu mengenai hukum pidana Islam atau yang dinamakan fikih jinayah, ya maka akan dihadapkan kepada hal-hal mempelajari ilmu tentang hukum syara yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang atau jarimat dan hukumannya uqubah yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jadi secara garis besar dapat diketahui bahwa objek pembahasan atau cakupan dari hukum pidana Islam adalah jarimah atau tindak pidana seperti uqubah atau hukumannya. Namun jika melihat cakupannya lebih luas lagi, maka cakupan hukum pidana Islam pada dasarnya hampir sama dengan diatur di dalam hukum pidana positif. Karena selain mencakup masalah tindak pidana dan hukumannya, juga disertai dengan pengaturan masalah percobaan, penyertaan maupun gabungan tindak pidana. Nah, berikut di sini akan dijelaskan hal-hal yang berupa tindak pidana jarimah dan hukuman uqubah itu dalam hukum pidana
Islam. Nah, diantaranya itu adalah tentang qisas. Ya. Qisas itu ada pengertian qisas, macam-macam qisas, dan hukum qisas, syarat-syarat qisas, dan hikmah dari qisas itu sendiri. Nah, kita lihat di sini pengertian dari qisas. Ya. Pengertian menurut syarat, ya, menurut hukum Islam, qisas adalah melakukan pembalasan yang sama terhadap perbuatan atau pembunuhan atau melukai atau perusakan anggota tubuh atau menghilangkan manfaat anggota badan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Nah, ini contoh gambarnya. Ini contoh qisas. Ada orang yang membunuh, ya otomatis dia itu dibunuh. Ini salah satu contoh, ya, qisas yang ada di Arab Saudi. Ya, kita mengenal qisas itu secara bahasa, ya, itu adalah istilah hukum Islam yang berarti itu pembalasan, memberi hukum yang setimpal, mirip dengan pepatah utang nyawa itu dibayar nyawa. Dalam kasus pembunuhan, ya, khusus qisas yang memberikan hak pada keluarga korban untuk meminta hukuman mati itu kepada pembunuh. Ya, yang qisas itu berasal dari bahasa Arab, dari kata qisas yang berarti mencari jejak seperti al-qasas. Sedangkan dalam istilah hukum Islam, ini berarti pelaku kejahatan itu dibalas seperti perbuatannya. Apabila membunuh, maka dibalas dengan dibunuh. Dan bila memotong anggota tubuh, maka itu dipotong juga anggota tubuhnya. Nah, ini contoh gambaran, contoh-contoh qisas, ya, terhadap seseorang. Nah, ini tentang qisas dan pelaksanaan. Qisas dan pelaksanaannya, ya, ini ada hadis, ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang berkenaan dengan qisas dan pelaksanaannya. Hadis yang diriwayatkan itu dari Anas, bahwasanya Annar Rubai'ah, bahwasanya Rubai' ammatuhu, pamannya, kasarat saniyata jariyah, pernah mematahkan gigi dari seorang budak wanita. Saniyata jariyah, pernah mematahkan gigi seri seorang budak wanita. Fatalabu ilaihal afwah. Kemudian mereka meminta kepadanya untuk memaafkan. Fatalabu ilaiha al-afwah. Kemudian mereka meminta kepadanya untuk memaafkan. Fa'abau. Namun mereka, keluarganya itu menolak. Artinya dari pihak Rubai' pamannya itu meminta maaf kepada pihak keluarga yang wanita tersebut, budak wanita tersebut, tetap namun fa'abau, pihak wanita keluarganya itu menolak untuk meminta maaf. Fa'aradul arsya, kemudian fa'aradul arsya, kemudian ditawarkan kepada mereka itu berupa denda. Namun mereka tetap menolak. Fa'abau, namun itu mereka itu tetap menolak. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa abau illal qisas. Mereka tetap menolak itu kecuali di qisas. Kecuali di qisas dibalas. Yang tadinya budak mematahkan gigi seri seorang wanita budak, ya, pinginnya ini itu di qisas yang menjadikan gigi seri wanita itu patah, itu mesti harus di qisas. Ada hukum qisas. Ya, maka beliau memerintahkan, ya, faqala Anas ibnu An-Nadri, maka beliau memerintahkan untuk dikisas.
ya Rasulullah, atuksaru saniyat rubai. Maka beliau memerintahkan untuk dikisos. Anas bin Nadir itu berkata, Anas bin Nadir itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah atuksaru saniyatur rubai, apakah gigi seri arubai itu akan dipatahkan? La. Maka dijawab oleh Rasulullah, tidak, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Wallazi ba'asaka bil haqqi, demi zat yang mengutusmu itu demi kebenaran. Gigi serinya la tuksaru saniyatuha, gigi serinya jangan dipatahkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Anas, kitabullahul al-qisas. Kitabullah itu adalah al-qisas. Ketetapan dari Allah itu adalah qisas. Faradiyal kaum fa'afau. Maka orang-orang tersebut rela memberikan maaf. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara inna min ibadillah, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah, malau aqsama 'alallahi, di antara hamba Allah yang terdapat orang yang apabila ia bersumpah, Allah bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Maka Allah akan mengabulkannya. Di dalam hadis ini tercermin bahwasanya yang namanya qisas itu adalah kitabullah, ketetapan itu dari Allah. Kalau memang mematahkan gigi seseorang budak, maka tuh yang mematahkan tersebut itu juga harus dipatahkan gigi serinya, kalau dia mematahkan gigi serinya. Ini yang dinamakan itu qisas, kecuali nanti dari pihak keluarga itu dimaafkan. Dalam kasus tersebut ini yang faradiyal qaum fa'afau, maka itu dimaafkan. Nah, kalau dimaafkan dalam hal ini otomatis tidak jadi untuk diqisas. Kecuali nanti kalau memang tidak dimaafkan, itu mesti harus diqisas. Nah, ini yang artinya tadi dari Anas bahwa Rabi pamannya pernah mematahkan gigi seri seorang budak wanita, kemudian mereka meminta kepadanya untuk memaafkan, namun mereka keluarganya itu menolak. Kemudian ditawarkan kepada mereka denda, namun mereka tetap menolak. Lalu mereka mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tetap menolak kecuali diqisas. Maka beliau memerintahkan untuk diqisas. Anas bin Nadir berkata, wahai Rasulullah, apakah gigi seri bayi akan dipatahkan? Tidak. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, gigi serinya itu jangan dipatahkan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Anas, kitabullah adalah al-qisas. Maka orang-orang tersebut rela memberikan maaf. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat orang yang apabila dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah itu akan mengabulkannya. Nah, ini kan tergambar bahwa Anas bin Nadir berkata, wahai Rasulullah, apakah seri arba akan dipatahkan? Tidak. Demi zat yang mengutusku dengan kebenaran, gigi serinya itu jangan dipatahkan. Kemudian ini Anas bin Nadir, kemudian maka Rasulullah itu bersabda, ya Anas, kitabullah adalah qisas, ketetapan Allah adalah qisas. Maka orang-orang tersebut rela memberi maaf. Kemudian Nabi bersabda, sungguh di antara hamba Allah yang terdapat, artinya di sini karena diberi maaf maka tidak jadi diqisas. Nah, kemudian hadis yang diriwayatkan itu dari Abdullah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, darah seorang muslim la yahillu damu imri'in, artinya darah seorang muslim itu yang telah bersyahadat
yashhadu an la ilaha illallah, yang telah bersyahadat la ilaha illallah, dan mengakui wa anni rasulullah, dan mengakui bahwa aku utusan Allah, ya, terlarang itu ditumpahkan darahnya. Darah seorang muslim yang telah bersyahadat la ilaha illallah dan mengakui bahwa aku utusan Allah, ya, terlarang itu untuk ditumpahkan. Ya, illa, di dalam ini terdapat illa, artinya kecuali, ya, selain karena biihda salasin kecuali karena alasan di antara tiga, yaitu an-nafsu bin nafsi, yaitu membunuh. Ya. Kemudian kalau dibunuh, ya harus dibunuh juga. Ya. Wasayyi'u zani, dan berzina dan dia telah menikah. Yang boleh dibunuh itu orang yang berzina dan dia telah menikah. Dan orang yang membunuh, itu hukumannya itu dibunuh. Dan orang yang berzina yang telah menikah, dia berzina, maka itu hukumannya itu dibunuh. Halal darahnya untuk dibunuh, itu hukumannya. Nah, wal mariku minad din at-tariku al-jamaah, dan orang yang meninggalkan agama, itu meninggalkan jamaah muslimin, dalam artian itu murtad.